Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran tentang konsep besaran vektor. Pada video pertama, Anda telah mempelajari bagaimana menggambar vektor. Pada video ini, kita akan belajar tentang menentukan resultan vektor. Resultan vektor merupakan metode penjumlahan yang dikhususkan untuk operasi pada besaran vektor. Jadi, kalimat resultan itu adalah tipe operasi yang dikhususkan pada besaran vektor. Bisa berupa penjumlahan ataupun juga pada operasi pengurangan. Ada beberapa metode untuk menentukan besar resultan vektor. Di antaranya bisa menggunakan metode grafis, yaitu menggunakan metode segitiga, jajar genjang atau poligon. Dan ada pula yang menggunakan metode analisis atau metode rumus. Dalam metode rumus itu kecenderungannya kita akan menggunakan metode matematika. Nah, bagaimana untuk yang metode grafis? Misalnya kita memiliki dua buah vektor yang akan kita selesaikan menggunakan metode segitiga. Misalnya kita memiliki vektor yang pertama, vektor F1, dan memiliki vektor yang kedua adalah vektor F2. Masing-masing vektor memiliki panjang dan arah yang ditunjukkan oleh garis tersebut. Maka kalau kita ingin menggunakan metode segitiga, langkah yang dilakukan adalah 1. Gambarkan vektor F1 dengan panjang dan arah yang sama dengan vektor yang di sini. Jadi digambar ulang, tapi panjang dan arahnya harus sama. Yang kedua, hubungkan vektor F2 pada vektor F1. Jadi kita gambarkan vektor F2 ini di ujungnya F1 dengan ketentuan bahwa vektor F2 yang berwarna biru ini memiliki panjang dan arah yang tetap sama dengan yang warna biru. Jadi tidak boleh ada perubahan panjang dan tidak boleh ada perubahan arah. Maka hasil dari penjumlahan F1 ditambah dengan F2 itu adalah vektor yang menghubungkan titik awal ke titik akhir. Maka vektor R inilah yang warna merah itu disebut sebagai vektor resultan dari F1 ditambah dengan F2. Jadi cukup sederhana cara menggambarkan vektor segitiga itu. Akan Pak Dedi ulangi. Maka kalau kita akan menentukannya, tinggal kita gambarkan F1 dengan panjang dan arah yang sama. Kemudian gambarkan F2 disambung dengan F1 dengan panjang dan arah yang sama seperti yang warna biru ini. Kemudian tinggal Anda hubungkan saja titik awal ke titik akhir dengan sebuah vektor yang berwarna merah. Maka vektor R inilah sebagai vektor penjumlahan dari F1 tambah F2. Inilah yang disebut dengan metode segitiga. Metode berikutnya adalah metode jajar genjang, yaitu dengan cara hampir sama dengan segitiga. Misalnya ada vektor F1, ada vektor F2. Metode jajar genjang itu langkah yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, vektor F1 dan vektor F2 itu digambarkan pada satu titik pangkal yang berimpit. Jadi F1 dan F2 gambarkan pada pangkal yang berimpit. Ingat, yang warna hitam ini panjang dan arahnya tetap harus sama dengan yang hitam. Yang warna biru panjang dan arahnya tetap harus sama. Tidak boleh diubah. Setelah itu kita tinggal membuat bentuk jajar genjang antara F1 dan F2 itu. Tinggal buat garis sejajar saja seperti ini. Ya, jadi yang atas sejajar dengan yang hitam, yang kanan sejajar dengan yang biru, terbentuk jajar genjang. Di manakah vektor resultannya? Vektor resultannya adalah dari tempat berimpit itu kita ambil diagonalnya dengan menggunakan anak panah tentunya. Maka didapatkan resultan vektor menggunakan metode jajar genjang. Nah, dari data ini maka kita bisa menentukan ya bagaimana perbedaan antara jajar genjang dengan segitiga. Kalau jajar genjang itu seluruhnya 3 buah vektor berimpit pada satu tempat. Tapi kalau segitiga menggunakan metode sambung menyambung seperti itu. Vektor dengan metode grafis, yaitu caranya adalah metode poligon.
Nah, kalau yang poligon ini khusus kalau yang kita jumlahkan lebih dari 3 vektor. Maka misalnya di sini kita punya 5 buah vektor atau ada 4 buah vektor, sehingga dalam 4 buah vektor ini kita tinggal melanjutkan menggambar F1, kemudian kita sambung dengan F2 yang warna dengan warna biru, saya sambungkan. Jadi tidak boleh ada perubahan arah. Kita sambung lagi dengan F3, tidak boleh ada perubahan arah, tinggal kita sambung. Dan kita sambung lagi dengan F4, arahnya ke bawah. Nah, ini tetap, kalau Anda amati, arahnya tidak pernah berubah. Maka hasil akhirnya adalah dari awal ke akhir itulah resultan. Penyelesaian ini kita kenal dengan nama penyelesaian dengan menggunakan metode poligon. Maka vektor R-nya dari awal sampai ke akhir dari F4 tadi yang kita jumlahkan, itulah vektor resultannya. Dalam resultan vektor, kita juga akan mengenal resultan vektor 0, merupakan penjumlahan vektor yang pangkal vektor awal itu berimpit dengan ujung vektor terakhir atau kembali ke titik awal. Misalnya kita punya vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dan vektor E. Karena ini ada lebih dari 2 vektor, kita selesaikan menggunakan poligon. Kita gambarkan vektor A, kita sambung dengan vektor B, kita sambung dengan vektor C, kita sambung dengan vektor D, dan kita sambung dengan vektor E. Ternyata kelima vektor itu kalau kita sambungkan, vektor E itu kembali menuju ke awalnya vektor A. Maka kita katakan bahwa vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D tambah vektor E sama dengan 0. Karena mereka kembali ke tempat semula. Jadi inilah konsep dari vektor 0. Untuk menggunakan vektor 0, sebenarnya kita menggambarnya tidak harus urut dari A, B, C. Kita boleh memulai dari apapun. Misalnya dimulai dari A, kemudian kita gambar yang C, kita gambar yang B, ini harus tetap sama panjang dan arahnya. Kita gambarkan yang D, ya, panjang dan arahnya sama. Kita gambarkan yang E, maka akan kembali ke posisi awal lagi. Jadi kalau ingin menggambarkan vektor 0, kita tidak perlu harus urut dari manapun, asal kita menyalin panjang dan besarnya sama, pasti akan menghasilkan resultan yang nilainya juga sama. Oleh sebab itu, maka ini pun juga sebagai vektor 0. Nah, penulisan notasi vektor ini memudahkan kita dalam menentukan bentuk persamaan suatu vektor. Misalnya kita punya bentuk vektor seperti ini, ya. Supaya kita lebih mudah menentukannya, kita bisa menggunakan metode vektor 0, yaitu dengan memulai perjalanan dari satu tempat. Kita misalkan dari A, maka kalau kita mengikuti A, kita tuliskan sebagai plus A. Kemudian kita berjalan, ini melawan B, kita tuliskan sebagai min B. Kemudian kita berjalan ikut R, kita tuliskan sebagai vektor R. Kita berjalan mengikuti D, kita tandakan plus D. Kita berjalan melawan C, kita tuliskan min C, kembali ke titik awal sama dengan 0. Berarti vektor ini bisa kita tuliskan sebagai bentuk persamaan sebagai berikut. A min B plus R plus D min C sama dengan 0. Maka kalau tinggal ditanyakan berapakah vektor R, maka kita tinggal mengubah bentuk yang di atas ini. Vektor R-nya kita taruh di sebelah kanan, sisanya yang lain kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka kita dapatkan vektor R-nya sama dengan min A plus B min D plus C. Itulah vektor R. Jadi vektor 0 sangat membantu ketika kita ingin mendapatkan bentuk persamaan resultan suatu vektor. Demikian konsep kita tentang resultan vektor.